Beberapa bulan berlalu sejak malam penuh ketegangan itu, suasana di Jawa Barat mulai tenang. Gary Bejaya aktif dalam kegiatan sosial, membantu korban banjir, memperbaiki jalan desa, bahkan mengadakan pelatihan kerja untuk anak-anak muda. Nama Hercules perlahan pulih. Deddy Mulyadi juga kembali sibuk dengan program-program rakyatnya. Dan Mayor Jenderal TNI John Afriandi, ia tetap di tempatnya, mengamati, menjaga dari balik layar, namun di tempat-tempat gelap yang jarang dijangkau mata, kekuatan lain mulai bergerak. Bayang-bayang lama, para pemain lama dunia hitam yang dulu pernah tersingkir karena kekuatan Hercules dan Gary Bejaya, kini bangkit kembali. Mereka melihat bahwa Hercules yang kini memilih jalan damai, sudah tidak seganas dulu. Mereka pikir, ini saat yang tepat untuk mengambil alih kekuasaan jalanan. Diam-diam, beberapa kelompok mulai membentuk ormas baru, memakai nama-nama berbau pejuang rakyat, pembela bangsa, tapi tujuannya jelas, menguasai wilayah, menguasai uang, dan menguasai rasa takut. Suatu malam, di sebuah warung kecil di pinggiran kota Bekasi, seorang utusan datang menemui Hercules. Orang itu tinggi besar, penuh tato, dengan mata tajam seperti elang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari Aliansi Patriot Nusantara, kelompok baru yang mulai dikenal keras dan agresif. "Kami datang dengan tawaran, Bang," katanya sambil menyeruput kopi. "Kalau Bang Hercules mau bergabung, kita bagi wilayah, kita pegang kota-kota besar. Jawa Barat bisa jadi milik kita sepenuhnya." Hercules mendengarkan dalam diam. Ia tahu, ini bukan sekadar tawaran bisnis. Ini ajakan untuk kembali ke jalan lama, jalan kekerasan dan ketakutan. Ia tersenyum kecil, tapi senyuman itu dingin. "Saya sudah melewati banyak jalan. Saya sudah tahu, jalan itu cuma berujung pada kematian atau penjara." Orang itu tertawa pendek. "Atau kekuasaan." Hercules berdiri. Ia menepuk bahu orang itu dengan keras. "Kalau kamu mau kekuasaan, ambillah sendiri. Tapi ingat, jalanan ini pernah saya jaga dengan darah. Jangan pikir saya sudah lupa caranya." Suasana memanas, tapi Hercules tetap tenang. Ia tahu, pertempuran ini tidak akan dimenangkan dengan otot, melainkan dengan kepala dingin. Malam itu, Hercules menghubungi seseorang yang sudah lama tidak ia ganggu. Mayor Jenderal TNI John Afriandi. Di markas Kopassus, John menerima pesan itu tanpa ekspresi. Ia hanya berkata pada ajudannya, "Siapkan mobil, kita jalan." Kali ini, ia tidak datang sebagai Danjen Kopassus. Ia datang sebagai penjaga kedamaian. John tahu, jika konflik ini dibiarkan, maka semua kerja keras selama ini akan sia-sia. Ormas-ormas akan kembali bertarung di jalanan. Darah akan tumpah. Jawa Barat bisa kacau. Dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah rumah tua peninggalan Belanda di Bogor, John, Hercules, dan beberapa tokoh ormas besar duduk melingkar. Tak ada meja resmi, tak ada protokol militer, hanya tikar lusuh dan kopi hitam. John membuka pembicaraan. "Saya tidak datang untuk memerintah, saya tidak datang untuk mengancam, saya datang untuk mengingatkan." Semua diam. "Kalian semua pernah mengalami kerasnya jalanan. Kalian tahu, kekuatan sejati bukan dari siapa yang paling banyak memukul, tapi siapa yang paling banyak bisa menahan diri." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata Nia meresap. "Kalau kita biarkan ormas-ormas baru ini membuat kekacauan, maka semua nama baik kalian, semua kerja keras kalian akan lenyap. Rakyat tidak butuh jagoan baru. Rakyat butuh ketenangan." Hercules menatap John lama-lama, kemudian mengangguk pelan. "Kita jaga lagi, Jenderal," katanya dengan suara serak. "Kalau perlu, kita turun sendiri." Malam itu, mereka bersepakat. Semua ormas besar akan menjaga daerah masing-masing tanpa kekerasan. Mereka akan mendekati kelompok-kelompok baru, bukan dengan intimidasi, tapi dengan pendekatan sosial, menawarkan jalan damai, jalan masa depan. Tapi mereka juga sepakat, kalau ada yang tetap memaksa jalan kekerasan, maka mereka harus siap berhadapan, bukan hanya dengan Hercules, bukan hanya dengan Gary Bejaya, tapi juga dengan nama besar Kopassus yang berdiri di belakang mereka, dalam diam. Di luar rumah tua itu, angin malam bertiup kencang, seperti membisikkan bahwa pertempuran di tanah Jawa belum benar-benar usai. Tapi malam itu, untuk sesaat, ada secercah harapan bahwa meski badai terus datang, selalu ada orang-orang kuat yang berdiri di tengahnya. Dan selama mereka berdiri, tanah ini masih aman. Lanjutan cerita. Ketika jalanan membara, tak semua orang mau mendengar suara damai. Kelompok baru yang menamakan diri Aliansi Patriot Nusantara ternyata lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Mereka tidak sekadar ingin berbagi wilayah, mereka ingin menguasai semuanya. Diam-diam, mereka merencanakan sesuatu yang gila. Menyerang markas GRI Bejaya di Bekasi sebagai tanda kekuatan. Malam itu, langit gelap. Hujan rintik-rintik turun. Di Sadet Kota, puluhan motor bergerak perlahan. Orang-orang berbadan besar mengenakan jaket seragam baru.
dengan lambang yang belum dikenal banyak orang. Mereka membawa pentungan, besi, dan keberanian bodoh. Di dalam markas GRI Bejaya, Hercules dan beberapa pentolan lamanya sedang mengadakan rapat kecil. Mereka tidak tahu bahwa badai kecil sedang mengarah ke mereka. Tapi, keberuntungan berpihak pada mereka malam itu. Salah satu informan jalanan, seorang bocah tukang parkir yang setia pada Hercules, melihat gerakan mencurigakan. Dengan napas enggos-enggosen, ia berlari ke markas dan berteriak, "Bang, ada yang mau nyerang! Banyak orang!" Hercules langsung berdiri. Naluri lamanya, naluri bertahan hidup, menyala seketika. Ia tahu, ini bukan main-main. Ia segera menginstruksikan, "Jangan lawan, semua bertahan di dalam. Hubungi John Afriandi." Sekarang, sementara itu, di markas Kopassus, Mayor Jenderal John Afriandi sedang memimpin briefing rutin. Teleponnya berdering, sekretaris pribadinya berbisik di telinga. "Bang Hercules minta bantuan, serangan ormas baru." John memejamkan mata sebentar. Dalam hatinya, ia tahu, inilah saatnya. Tanpa banyak bicara, ia mengangguk pada beberapa perwira muda. "Siapkan unit kecil, tanpa senjata berat, kita bergerak sekarang." Dalam 30 menit, beberapa kendaraan hitam tanpa tanda pengenal meluncur dari arah Cijantung ke Bekasi. Di dalamnya, para prajurit Kopassus terbaik, berpakaian preman, siap melakukan apa yang perlu dilakukan, menghentikan pertumpahan darah sebelum terjadi. Di markas GRI Bejaya, suasana semakin panas. Dari keyohan, suara motor dan teriakan makin mendekat. Tiba-tiba, batu beterbangan, jendela pecah. Beberapa anggota GRIB mulai tersulut emosi. Ingin membalas, tapi Hercules menahan mereka dengan teriakan keras. "Diam! Jangan satu pun keluar. Kita bukan preman, kita pejuang." Teriakan itu menahan amarah banyak orang. Dan saat itulah, dari ujung jalan, lampu kendaraan hitam menyala. Dari kendaraan itu, keluar puluhan pria berpakaian hitam, bertubuh tegap, bergerak cepat, dan terorganisir. Dalam hitungan detik, mereka membentuk formasi defensif di depan markas GRI. Salah satu dari mereka, bertubuh besar, wajah keras, berjalan ke tengah jalan, dan berteriak, "Semua bubar! Ini perintah!" Kelompok penyerang terdiam sejenak. Mereka tidak tahu siapa yang berdiri di depan mereka. Beberapa mencoba berteriak, memprovokasi, tapi tiba-tiba, dari salah satu kendaraan, turun seorang pria berwajah dingin, mengenakan jaket kulit hitam. Mayor Jenderal TNI John Afriandi. Ia berdiri di tengah jalan. Tak ada senjata di tangannya. Hanya matanya yang tajam, suaranya yang berat. "Saya John Afriandi, saya Danjen Kopassus. Kalau kalian mau meneruskan ini, kalian berhadapan langsung dengan saya." Semua membisu. Bahkan hujan pun seolah berhenti sejenak. Nama itu terlalu berat untuk dilawan. Mayor Jenderal John Afriandi bukan hanya simbol kekuatan militer. Ia adalah simbol kehormatan. Beberapa orang mulai gemetar. Ada yang meletakkan besi yang mereka bawa, ada yang langsung kabur. Hercules dan anak buahnya melihat semua itu dari dalam markas, terdiam. Mereka tahu, malam itu, darah mereka bisa saja tumpah. Tapi karena satu orang, karena keberanian satu pria, bentrokan besar itu batal terjadi. Malam itu, setelah para penyerang bubar, Hercules menghampiri John. Ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Jenderal." John menepuk pundaknya. "Ini baru permulaan, Her. Jalan kita masih panjang. Akan ada banyak yang ingin memecah kita. Tapi ingat satu hal." John menatap mata Hercules dalam-dalam. "Selama kita berdiri di atas kehormatan, kita tidak akan pernah kalah." Dan malam itu, di bawah langit Bekasi yang akhirnya tenang, dua pejuang dari dunia yang berbeda, seorang prajurit elit dan seorang mantan petarung jalanan, berjanji dalam hati mereka bahwa apapun yang terjadi, tanah ini tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang serakah. Tidak di bawah mata mereka, tidak selama mereka masih berdiri. Lanjutan cerita. Bayang-bayang di balik istana setelah insiden di markas GRI Bejaya, suasana jalanan memang kembali tenang. Tapi bagi mereka yang paham dunia bawah, mereka tahu, ini hanya ketenangan sebelum badai besar. Diam-diam, kekuatan baru mulai menyusup ke jalur politik. Banyak ormas kecil tiba-tiba mengubah arah. Mereka bukan lagi sekadar penguasa wilayah. Mereka berubah jadi alat politik. Mereka mulai masuk ke partai-partai baru, mendukung calon-calon kepala daerah, bahkan bermimpi menempatkan orang-orang mereka di kursi kekuasaan. Di balik semua itu, para pemain lama, para bos-bos gelap yang pernah kalah dari Hercules dan Kopassus, kini memakai cara baru. Mereka tidak lagi mengandalkan pentungan. Mereka mengandalkan surat suara. Suatu sore, di sebuah rumah makan sederhana di Jakarta Selatan, Hercules dan Mayor Jenderal TNI John Afriandi kembali bertemu. Suasana serius, tak ada tawa, hanya kopi hitam dan pikiran berat. "Her!" kata John sambil memandang keluar jendela. Mereka sudah berubah cara mainnya. Bukan lagi adu otot,
tapi adu pengaruh. Hercules mengangguk pelan. Ia sudah merasakan sendiri. Banyak sekali tawaran datang kepadanya akhir-akhir ini. Dari partai, dari calon gubernur, bahkan dari kelompok bisnis gelap. Kalau kita diam saja, lanjut John, 5 tahun ke depan, jalanan ini akan dipimpin orang-orang yang tidak punya kehormatan. Mereka bukan pejuang. Mereka pedagang ketakutan. Hercules mengepalkan tangan. Ia tahu, kalau mereka biarkan, semua kerja keras menjaga ketertiban jalanan akan percuma. John memandang Hercules dengan tajam. Aku butuh kamu, Her. Tapi bukan sekadar untuk jaga jalanan. Aku butuh kamu untuk jaga bangsa ini. Hercules mendengus kecil. Aku bukan politisi, Jenderal. Aku orang jalanan. John tersenyum samar. Bangsa ini butuh orang jalanan yang punya kehormatan. Lebih daripada politisi licik. Mereka diam sejenak. Beratnya keputusan. John, dari balik layar, akan membimbing gerakan ini. Tidak tampil di depan. Tidak mengejar jabatan. Hanya satu tugas. Menjaga jalannya tetap bersih. Perjalanan baru pun dimulai. GRIB Jaya membuka sekolah politik kecil di berbagai daerah, mengajarkan para anggotanya tentang pentingnya etika, hukum, dan tanggung jawab sosial. Mereka mulai mendekati rakyat, bukan dengan pentungan, tapi dengan program nyata, membangun sanitasi desa, memperbaiki jalan, membantu pendidikan anak-anak miskin. Pelan-pelan, nama Hercules berubah di mata rakyat, bukan lagi sekadar jagoan jalanan, tapi simbol perubahan. Perubahan dari kekerasan menjadi kehormatan. Namun tentu saja, lawan mereka tidak tinggal diam. Di sudut-sudut gelap, Jakarta pertemuan-pertemuan rahasia digelar, kelompok-kelompok bayangan. Para mafia lama, para bos politik kotor, bersepakat, Hercules dan GRIB Jaya harus dihancurkan sebelum mereka tumbuh terlalu besar dan mereka punya senjata baru. Fitnah, jebakan hukum, bahkan pembunuhan karakter di media. Suatu malam, Hercules menerima pesan singkat di ponselnya. Ada rencana besar menjatuhkanmu. Hati-hati, dari kawan lama. Hercules menatap layar ponselnya lama sekali. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tahu, jalan yang ia pilih kini jauh lebih berbahaya dibanding jalanan keras yang dulu pernah ia kuasai. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri orang-orang yang percaya pada perubahan. Di sisinya, ada nama besar Kopassus, ada kehormatan para pejuang sejati, dan di hatinya, ada tekad kuat bahwa tanah ini harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Lanjutan cerita. Pertarungan dalam gelap hari-hari berikutnya, badai benar-benar datang. Awalnya, rumor kecil, berita miring tentang GRIB Jaya mulai berseliweran di media sosial. Ada dugaan pungli di proyek pembangunan jalan, ada laporan intimidasi ke warga, bahkan isu soal narkoba pun dihembuskan. Hercules diam. Ia tahu semua itu tidak benar. Tapi ini bukan soal benar atau salah. Ini soal opini publik. Dan mereka, lawan-lawan dalam bayang-bayang itu, memainkan opini dengan sangat licik. Tak lama kemudian, sebuah kejutan besar meledak. Hercules ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan seorang pengusaha kecil di Bekasi. Beritanya viral. Media nasional memuat headline beser-beser Hercules, mantan preman, kembali berulah, organisasi jalanan, atau mesin kekerasan. Dalam hitungan jam, semua kerja kerasnya seakan runtuh. Sponsor mulai mundur. Politisi yang tadinya mendekat, kini menjauh. Bahkan, beberapa orang dalam GRIB Jaya sendiri mulai goyah. Di tengah malam kelam itu, Hercules duduk sendirian di ruang kecil di markas. Memandangi foto-foto perjuangan masa lalunya. Terlintas di benaknya untuk menyerah. Untuk apa semua ini? Untuk apa berkorban? Kalau akhirnya difitnah dan dibuang. Saat itulah, pintu diketuk perlahan. Mayor Jenderal TNI John Afriandi masuk. Tanpa banyak kata, ia duduk di depan Hercules, menyalakan sebatang rokok, dan berkata dengan tenang, "Ini bukan tentang kamu, Her. Ini tentang mereka yang takut pada perubahan." Hercules menatapnya, mata penuh amarah tertahan. "Apa yang harus kita lakukan, Jenderal?" John menghembuskan asap rokok perlahan. "Kita hadapi ini, bukan dengan otot, tapi dengan otak. Bukan dengan amarah, tapi dengan kehormatan." John lalu mengatur langkah. Ia memanggil beberapa pengacara muda yang punya reputasi bersih. Mereka membentuk tim hukum kehormatan GRIB, bertugas membela Hercules di pengadilan secara terbuka, transparan, dan bersih. Sementara itu, dari balik layar, John menggerakkan jaringan lamanya, para pensiunan jenderal, wartawan senior, hingga aktivis lama yang masih punya idealisme. Mereka menyebarkan kebenaran. Mereka ungkapkan fakta bahwa pengusaha yang katanya dianiaya ternyata punya hutang besar ke anggota GRIB. Laporan